Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, saya ucapkan kepada moderator kita, Kak Asni Furoida, dan juga para audiens, teman-teman semua, di acara seminar online kita pada malam hari ini. Baik teman-teman, sebelumnya apa suara saya terdengar jelas? Teman-teman, boleh ada yang respon ya? Iya, jelas-jelas. Oh, jelas. Jelas, Kak. Baik, terima kasih Kak Zafran. Baik, sebelumnya alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sallallahu alaihi wasallam. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita beribu nikmat sehingga kita dapat berkumpul bertatap muka meskipun secara daring ya teman-teman di seminar online kita pada malam hari ini. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Latifah Hanum selaku moderator dan pemandu acara pada malam hari ini akan membacakan pengumuman sebelum seminar kita dimulai. Pengumuman yang mana harus ditaati selama acara ini berlangsung oleh seluruh peserta seminar online yang diadakan oleh COE Indonesia. Di antaranya yaitu dilarang merekam dalam bentuk apapun bagi peserta. Kedua, dilarang keluar masuk Google Meet selama seminar berlangsung. Yang ketiga, dimohon untuk kondusif dengan tidak melakukan share screen maupun mengaktifkan mic tanpa dipersilahkan oleh moderator maupun pemateri. Kemudian, tanya jawab dilakukan secara terstruktur sesuai instruksi dari moderator. Yang kelima, informasi lebih lanjut mengenai sertifikat akan diberikan di grup. Mohon tidak keluar dari grup setelah seminar selesai. Dan bagi yang melanggar ataupun menyebabkan ketidaknyamanan selama acara berlangsung akan ditindaklanjuti secara serius oleh panitia acara dan tidak mendapatkan sertifikat. Terima kasih. Baiklah teman-teman sekalian, untuk mempersingkat waktu, saya juga akan memberitahukan susunan acara kita pada malam hari ini, yaitu yang pertama ialah pembukaan, yang kedua dilanjutkan dengan pembacaan CV narasumber, kemudian penyampaian materi yang akan langsung disampaikan oleh narasumber kita, Kak Asni Furaida, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diakhiri dengan penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, untuk Kak Beril boleh di-share screen CV narasumber kita pada malam hari ini. Ya. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan yang barokah ini, seminar kita akan dibimbing oleh Kak Asni Furaidah, yang mana beliau adalah seorang alumni daripada Universitas 11 Maret dan juga Belgrade University. Beliau juga adalah seorang yang mempunyai minat yang tinggi tentang dunia pendidikan. Dan juga boleh turun sedikit, Kak? Ya. Begitu banyak event atau acara yang pernah diikuti olehnya, diantaranya yaitu Napak Tilas Gerilya Sumber Nyawa, kemudian beliau juga aktif memberikan kursus baik yang gratis ataupun yang sukarela ya sifatnya, baik secara organisasi maupun personal. Kemudian beliau juga menjadi partisipan dari banyak acara dan seminar yang bertemakan kepemimpinan baik tingkat nasional maupun internasional. Kemudian beliau juga pernah bekerja sebagai English Speaking Specialist for Business di PT Cartons Indonesia, kemudian bagian daripada Empowerment Consultant di Bina Swadaya, dan guru di SIB, yaitu Sekolah Indonesia Beogar. Dan organisasi yang pernah diikuti oleh Kak Asni ini juga banyak, diantaranya yaitu menjadi ketua KERIS, yaitu Indonesian Student Association in Serbia, kemudian bendahara KERIS pada tahun 2014, kemudian sekretaris dan bendahara di Sentraya Buana UNS, Naturalist Organization in Faculty of Humanities UNS, dan juga begitu banyak presentasi dan seminar baik tingkat nasional maupun internasional yang
diikuti oleh maupun bimbing langsung oleh Kak Asni, yaitu diantaranya jurus jitu menulis esai dan tembus beasiswa luar negeri di Malang, dan untuk seminar salah satunya yaitu International Seminar on Humanities, New Insight and Trends in Literature and Art Across Languages and Cultures. Kemudian Kak Asni ini juga aktif dalam pembuatan esai maupun puisi teman-teman. Di antaranya yaitu mahasiswa pecandu bursa kerja yang mana dipublis di Suara Merdeka, kemudian penokohan perempuan dalam komik yang mana dipublis juga di Suara Merdeka, dan Panggung Keabnormalan yang mana dipublis di Pawon Literatur Newsletter. Dan Kak Asni juga memiliki blog yaitu afuraida.blogspot.co.id yang mana teman-teman bisa melihat hasil karya tulis daripada Kak Asni Furaida sendiri. Baik teman-teman, mungkin untuk pembacaan CV narasumber kita cukup sekian. Melanjut kepada acara selanjutnya yaitu pemataran materi yang akan disampaikan langsung oleh Kak Asni Furaida. Kepada Kak Asni Furaida, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Latifa. Ini Latifa apa Hanum panggilannya? Apa Kak? Hah? Latifa ya? Ya, Latifa boleh. Oke, ini belum di share screen ya? Itunya, PPT-nya. Untuk Kak Beril boleh di share screen ya? Sebelum saya melakukan presentasi, tadi sudah diperkenalkan oleh Latifa ya, nama saya Asni Furaida. Teman-teman bisa memanggil saya Asni. Saya sekarang bekerja sebagai dosen di UIN Malang ya. Dan semoga sharing kita hari ini bermanfaat bagi yang ingin meneruskan studi lanjutnya ya. Yang sudah lulus S1 berarti lanjut ke S2. Yang baru lulus SMA berarti bisa apply yang S1 ya. Dan yang S2 bisa ke S3 ya. Karena sekarang ragam beasiswanya banyak sekali ya. Jadi kalian tinggal pilih persyaratannya dan diseriusin, insya Allah berhasil. Oke? Ini bisa kita mulai ya, Latifah ya? Boleh Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam ini saya akan berbagi tentang beasiswa Serbia ya. Jadi di sini saya kasih judul tantangan dan keuntungan belajar di negara anti mainstream. Saya pasti gimana ya? Yang ada di sini 11 orang di sini pasti belum paham Serbia itu di negara sebelah mana sih gitu kan? Serbia atau mungkin baru pertama kali dengar negara Serbia. Ya enggak? Nah, Serbia itu negara di kawasan Eropa Timur. Ya, kalau yang terkenal kan Eropa Barat. Jerman, Inggris, Prancis, bla bla bla. Nah, yang di sini Serbia itu ada di Eropa Timur. Dia tetangganya Hungaria. Hungaria, Montenegro, Bosnia dan Herzegovina dan lain sebagainya. Oke, bisa di next slide. Slide-nya bisa di next. Ini operatornya siapa ya? Operatornya Kak Elin, Kak. Elin minta tolong di next aja. Di next aja yang next page-nya. Permisi, apakah itu di situ belum di next ya? Mungkin sinyal saya agak nggak enak gitu. Di sini di screen saya belum di next, entah di screen yang lain. Ini sudah di halaman berapa? Ini halaman 5 yang tampil. Yang Ini halaman 2. Setelah judul.
Lanjut dulu. Ya. Nah, di sini yang gabung dengan webinar sekarang ini pasti kalian adalah sudah punya mental pemburu beasiswa ya, atau pencari beasiswa. Dan sebelum saya masuk ke beasiswa Serbia itu sendiri, beasiswa pemerintah Serbia itu sendiri, saya ingin memberikan tips dan trik gimana caranya kalian mempersiapkan mental dan semuanya untuk bisa mendaftar beasiswa ya, baik itu luar negeri, baik itu dalam negeri gitu. Yang pertama adalah menabung. Kalau misalnya kalian lulusan SMA, mau lulus SMA, S1-nya pengen di luar negeri atau dapat beasiswa, begitupun juga dengan S1 dan S2, kalian hendaknya menabung karena untuk mendaftar beasiswa itu perlu modal ya. Pertama dari segi bahasanya. Tidak hanya modal finansial tapi modal tadi harus mendaftar, harus mengikuti ujian IELTS atau TOEFL, yang ujian tersebut bisa menyatakan kemampuan bahasa Inggris kalian. Dan IELTS atau TOEFL itu kebanyakan adalah menjadi syarat untuk beasiswa ke luar negeri. Kalau TOEFL itu minimal 550. Saya kira kalau kalian juga ingin mendaftar LPDP juga minimal 550. Kalau untuk IELTS amannya komponennya adalah 7 ya. Kan itu ada 4 skill. Speaking, writing, reading, sama speaking, writing, reading, listening-nya. Jadi rata-rata 7. Meskipun dalam praktiknya kalau IELTS itu dia skornya bisa beda-beda. Kayak misalnya di Universitas A gitu, yang dibutuhkan skill speaking sama listening misalnya hanya 6 atau 6,5 gitu, biasanya beda. Tapi biar kalian gampangnya dipukul rata aja, kalau IELTS minimal 7. 7 itu udah sangat bagus, apalagi kalau naik ya akan semakin bagus. Lalu Mas bisa minta tolong yang speakernya di mute dulu. Hati aku mendengarkan ini, tapi tetap aja rasanya sakit sekali. Natifa, halo. Buat teman-teman yang masih mengaktifkan mic, tolong di mute dulu ya. Untuk 1, 2, 3 boleh dimatikan Kak mic-nya. Vi. Dari operator tidak bisa mute speakernya ya? Oke, saya lanjutkan. Bisa untuk membantu ya untuk dulu. Oke, lalu yang ketiga adalah mengikuti seminar atau webinar beasiswa seperti yang dilakukan oleh COE. Ya. 1, 2, 3 matikan speakernya ya. Dan dosen. Lalu kemudian bisa mempelajari komponen persyaratan beasiswa yang diincar. Jadi mungkin kalian bisa fokus kalau misalnya kalian saya ingin mendaftar beasiswa ABC gitu ya. Pertama misalnya beasiswa Turki, yang kedua beasiswa LPDP, yang ketiga beasiswa Serbia misalnya. Jadi di sini kalian fokus apa sih persyaratan yang dibutuhkan dari ketiga beasiswa tersebut. Pasti kan ada yang sama, ada yang beda gitu ya. Kok udah ini buka mau kasih tuh. Lalu yang terakhir adalah gabung di grup seperti ini, Komunitas COE, dan ikuti IG PPI negara yang kalian incar. Kalau itu luar negeri ya, kalau dalam negeri berarti klik website universitas. Misalnya kalian ingin ke UGM, website-nya dipelajarin. Apa sih jurusan apa saja yang ditawarkan begitu.
ya. Lalu Kesini aku next, Among Us. berarti saya akan sudah masuk ke beasiswa Serbia ya. Pertama, sebelum ke beasiswanya tadi tentang Serbia itu sendiri. Ini kan laboratorin. Serbia itu nama negaranya adalah Republik Serbia dengan ibu kota di Beograd. Kalau dalam bahasa Inggris Belgrade ya. Kalau bahasa sana Beograd atau bahasa Indonesia Beograd. Bahasa resminya adalah Serbia. Mata uangnya adalah dinar Serbia. Jumlah penduduknya hanya 7 jutaan ya, negara kecil. Agama mayoritas adalah Serbian Ortodoks. Lalu sekarang kita masuk ke beasiswa Serbia. Beasiswa Serbia itu adalah beasiswa pemerintah Serbia yang di bawah tajuk Work in Serbia Project. Jadi beasiswa ini tuh dibuka mulai tahun 2010. Jadi belum lama lah ya. Beasiswa ini dibuka untuk negara-negara non-blok. Kalau kalian baca sejarah, dulu kan ada blok timur dan blok barat. Dan beasiswa ini dibuka untuk negara-negara non-blok yang mana Indonesia adalah salah satu anggotanya. Nah, kalau kalian ingin mengecek pembukaan beasiswa ini, kalian bisa mengecek di website Kedutaan Serbia di Jakarta, ya, atau langsung ke ragam beasiswa lain di Universitas Belgrade-nya langsung ya. Sekarang beasiswa Serbia itu di bawah, selain di Kedutaan Serbia di Jakarta, beasiswa ini dipegang oleh Kemendikbud. Jadi tidak langsung ke Kedutaan Serbia. Dulu saya mengirim aplikasinya langsung ke Kedutaan Serbia di Jakarta. Tapi sekarang tidak bisa. Mulai tahun 2019 itu ada bukaan beasiswa ini. Dulu setiap tahun ada, tapi sekarang tidak bisa diprediksi kapan bukanya. Jadi harus dipantengin. Dan alumni beasiswa Serbia di Jakarta yang ada di Indonesia, beasiswa Serbia yang ada di Indonesia seperti saya dan yang lain itu tersebar di beberapa tempat ya. Kita secara militan kalau misalnya buka, kami akan share. Misalnya share di media sosial ya kalau beasiswanya sedang buka. Seperti itu. Dan untuk tahun 2019 itu pendaftarannya via Kemendikbud. Dari via Kemendikbud lalu disampaikan ke Kedutaan Serbia di Jakarta. Seperti itu. Lalu next. Oke, kalian pasti penasaran syarat-syarat dari beasiswa ini ya. Yang pertama, kandidat penerima beasiswa harus berada di rentang umur 21 untuk S1, 25 untuk S2, 30 untuk S3. Sebenarnya kalau menurut pendapat saya, kalian kalau pengen daftar tapi rentang umurnya udah meleset sedikit, tetap daftar aja. Karena kan kalian nggak tahu rezeki kalian bakal turun di mana gitu kan, mau dapat beasiswa apa gitu. Ya, soalnya pernah ada pengalaman untuk S1 umurnya sudah 22 itu diterima. Jadi kenapa nothing tulus lah, maksudnya meskipun meleset sedikit umurnya di daftar aja. Lalu yang kedua adalah menyertakan surat keterangan sehat yang paling baru. Itu surat keterangan sehatnya itu bisa didapat via puskesmas ya yang paling murah. Tapi kan tidak ada bahasa Inggris, jadi paling nggak harus cari yang surat keterangannya berbahasa Inggris. Biar tidak harus translate di sworn translator ya, penerjemah tersumpah. Lalu yang selain surat kesehatan juga bebas HIV atau AIDS. Itu juga perlu. Nah, makanya di sini tadi saya bilang bahwa persiapan untuk mendaftar beasiswa itu adalah butuh modal. Nah, di sini modalnya. Kalau di beasiswa Serbia untuk mendapatkan surat keterangan bebas HIV atau AIDS itu juga butuh modal. Lalu harus bisa berbahasa Inggris baik oral maupun tulisan. Nah, di sini dinyatakan dengan sertifikat ya, TOEFL atau IELTS. Lalu dinominasikan oleh negara atau pemerintah atau universitas setempat di mana dia tinggal atau menuntut ilmu. Kalau dulu saya waktu mendaftar, jadi ada form pendaftaran gitu untuk beasiswa Serbia.
itu di dalamnya ada dinominasikan oleh siapa. Dulu saya minta tanda tangan ketua jurusan sastra Inggris UNS, di mana saya dulu berkuliah S1 ya. Saya minta tanda tangan beliau dan dicap dengan cap universitas secara resmi. Sehingga di situ bisa dibilang saya dinominasikan. Terus kalau misalnya kalian sudah kerja sekarang, misalnya mau S2 atau S3, mungkin bisa menghubungi universitas terkait, janjian dulu mau minta tanda tangan atau misalnya formnya ditinggal, nanti tinggal diambil, itu juga bisa. Banyak kemudahan lah ya sekarang. Nah ini, lalu cakupan fasilitas apa yang akan diterima gitu ketika sudah terpilih menjadi penerima beasiswa. Yang pertama adalah gratis kursus persiapan belajar bahasa Serbia. Nah, waktu dulu saya itu langsung disuruh berangkat. Jadi ketika ada notifikasi saya diterima, itu awal Desember 2012, saya langsung disuruh berangkat. Jadi saya berangkatnya cepat sekali prosesnya. Saya berangkat itu awal Januari. Saya notifikasi diterima itu pertengahan Desember, lalu minggu pertama Januari tanggal 13 itu saya sudah berangkat ke Serbia. Nah, di situ ketika saya datang, saya dijemput oleh perwakilan dari Kemendikbud Serbia dan KBRI di Serbia ya, di Beograd. Jadi insya Allah sudah aman. Sehari sebelumnya bahkan KBRI di Serbia itu menelpon saya keberangkatan jam berapa, apa memastikan ya bahwa nanti saya akan dijemput ya, memastikan saya ada yang jemput atau KBRI sendiri yang menjemput saya. Lalu setelah itu gratis kursus. Ya, tadi kita gratis kursus selama sekitar 8 bulan lah ya belajar bahasa Serbia. Dari yang beginner, yang basic sampai yang intermediate, biasanya seperti itu. Lalu bebas uang belajarnya, S1, S2, S3 free, lalu dikasih uang saku sebesar 15.000 dinar. Itu sekitar 125 euro. Ya, kalian kalikan saja sekarang 1 euro hampir berapa? 15.000 atau 16.000. Seperti itu. Lalu gratis akomodasi di asrama mahasiswa. Nah, ketika saya datang, itu belum langsung masuk asrama mahasiswa, tapi akomodasinya itu di hotel di bawah pegunungan. Jadi untuk belajar bahasa Serbia biar lebih merasuk gitu ya mungkin. Jadi semua penerima beasiswa yang baru datang itu tempat tinggalnya di hotel selama 8 bulan. Nanti setelah mau masuk universitas baru disiapkan akomodasi di asrama mahasiswa. Lalu selanjutnya adalah gratis asuransi kesehatan, gratis visa, gratis pengakuan ijazah, dan gratis karya wisata ya. Nah, ini yang menyenangkan, karya wisata. Karena gratis rame-rame gitu bareng selama sekitar 3 hari 2 malam atau 4 hari 3 malam. Saya agak lupa ya karena sudah lama. Nah, sekarang kewajiban penerima beasiswa harus lulus tes bahasa Serbia. Kalau enggak nanti disuruh remedi. Nah, dikasih kesempatan remedi itu sekali kalau nggak salah. Lalu remedi kedua itu memakai biaya sendiri kalau nggak salah ingat. Nah, kalau misalnya yang remedi ketiga ini gagal lagi, nanti akan dikembalikan atau dideportasi ke negara masing-masing. Gitu. Karena asumsinya ketika belum bisa lulus tes bahasa Serbia ya bagaimana bisa mengikuti perkuliahan gitu di universitas. Karena pada prakteknya meskipun ini adalah mahasiswa internasional, pada prakteknya di universitas nanti ada dosen yang menggunakan atau melakukan perkuliahan dengan menggunakan bahasa Serbia. Ya kalau syukur-syukur pakai bahasa Inggris ya, dan semua buku modulnya bahasa Inggris. Tapi ternyata tidak semua. Bahkan saya sendiri yang jurusan sastra Inggris ya, itu tidak semua dosen memakai bahasa Inggris dalam perkuliahannya. Hanya satu dosen, seingat saya. Jadi ketika ada dosen lain memakai bahasa Serbia, saya selalu duduk di depan seperti itu. Jadi mencolok. Jadi ketahuan kalau ada mahasiswa asing pakai kerudung gitu. Tapi menurut saya itu nggak masalah ya. Malah
enak, bisa PDKT sama dosen, bisa PDKT sama teman yang lain, seperti itu. Dan nilai minimum itu harus 60 isi tes. 60 isi tes ya 60 lah dari range 100. Jadi kalau misalnya kurang dari 60, nanti akan ada warning atau apa namanya, apa ya istilahnya ya, peringatan dari Kementerian Pendidikan. Jadi misalnya kalau semester ini kok apa rata-ratanya rata-rata IPK lah istilahnya, IPK-nya kok apa namanya belum 60 lebih, jadi nanti bisa kehilangan hak tinggal di asrama mahasiswa. Lalu kalau misalnya masih tidak bisa lulus lagi di semester berikutnya, uang beasiswa bisa hilang. Jadi saat itu uang beasiswa tidak diberikan, itu juga bisa. Jadi memang harus melaksanakan kewajiban untuk mendapatkan semua fasilitas tadi. Lalu yang ketiga, harus menghormati peraturan, norma, dan tata tertib yang berlaku di negara Serbia dan institusi pendidikannya. Oke. Nah sekarang tadi secara nggak sadar saya sudah bilang kalau misalnya apa sih bagaimana penerima beasiswa bisa kehilangan haknya yang tadi gagal lulus tes bahasa Serbia, lalu tidak mendapatkan nilai minimum 60, lalu melakukan pelanggaran, ya melakukan pelanggaran misalnya gaul sama bule di Serbia terus kejebak narkoba atau gimana, itu bisa dipulangkan. Lalu berkelakuan buruk ya di universitas atau di fakultasnya, karena penerima beasiswa itu dipantau dan alhamdulillah penerima beasiswa Serbia dari Indonesia itu mendapatkan pujian dari kementerian karena tidak ada mahasiswa-mahasiswa yang bermasalah. Alhamdulillah ya sampai sekarang. Dan semua mahasiswanya itu lulus. Alhamdulillah. Ya. Lalu next, ya pemberitahuan penting. Beasiswa kan macam-macam dan beasiswa Serbia ini tadi fasilitasnya sudah saya beritahu, tapi di sini pesawat pergi ke Serbia dan pulang ke Indonesia itu tidak ditanggung oleh pemerintah Serbia, jadi ditanggung sendiri oleh penerima beasiswa. Jadi siap-siap waktu apa namanya, waktu berangkat ke Serbia bawa bekal sedikit uang, lalu apa namanya setelah apa melakukan belajar tugas pembelajarannya atau mengikuti perkuliahan, ya nabung sedikit-sedikit sehingga nanti kalau mau pulang bisa beli tiket pesawat ya. Lalu ya tadi disarankan membawa sejumlah uang karena kan uang beasiswanya tidak langsung diberikan, jadi diberikan setelah kita tinggal 1 bulan baru diberikan. Terus, nah ini yang ngeri, jadi penerima beasiswa yang kehilangan haknya wajib mengganti semua pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Serbia. Ya, jadi jangan, maksudnya penerima beasiswa ya sudah tahu menerima beasiswa ya jangan jadi mahasiswa yang bermasalah ya. Ya, jadi mahasiswa yang baik-baik saja. Gitu. Nah, sekarang dulu waktu saya mendaftar itu pilihan universitasnya hanya satu, hanya Universitas Beograd ya. Kalau di sini istilahnya UI lah. Nah, sekarang pilihan universitasnya sudah banyak. Jadi ada Beograd, Novi Sad, NIS, ada lain yang Kragujevac, ada Novi Pazar, banyak. Jadi setiap istilahnya di kita provinsi mungkin ya juga ada universitas provinsi tersebut kayak di Surabaya gitu ada UNER gitu. Nah, sekarang sudah dibuka pilihan universitas yang tidak hanya satu. Ya. Terus Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beograd. Nah, kalau kalian misalnya sudah diterima dan kalian ingin memastikan bahwa keberangkatan kalian itu mulus, maksudnya ada yang jemput, kalian apa namanya memastikan dengan menelpon Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beograd. Tapi biasanya KBRI kok yang akan nelpon kita, yang akan nelpon penerima beasiswa, gitu. Terus, nah ini kalau for your information aja, Universitas Beograd itu pada tahun 2016 menempati ranking 201 sampai 300 pada daftar 500 top universitas di dunia ya. Itu sudah saya share linknya di Shanghai Ranking ya. Lalu kalau kalian ingin
kepo lagi lebih jauh terhadap beasiswa Serbia, di sini apa namanya istilahnya kalau kalian pernah dengar PPI kali ya, apa Persatuan Pelajar Indonesia. Nah, kalau di Serbia itu kita bikinnya KRIS, ya Ikatan Pelajar Indonesia di Serbia gitu. Tapi gampangnya PPI Serbia lah ya. Nah, PPI Serbia punya blog ya, krisserbia.wordpress.com. Ada Twitter juga @krisserbia. Ada FB-nya juga KRIS. Ada email juga kris.serbia@yahoo.com. Ada kanal YouTube-nya juga KRIS Serbia. IG juga ada @KRIS Serbia dan websitenya juga ada kris.ppi.id. Begitu. Lalu kalau kalian misalnya ingin bertanya lebih jauh, nanti setelah ini saya kira akan ada sesi tanya jawab ya. Mungkin kalau misalnya waktunya kurang cukup tapi masih ingin bertanya, bisa nanti kontak saya. Insya Allah kalau saya luang saya akan balas. Ya, bisa di Twitter atau di FB atau di IG lah yang sekarang lagi sering dikunjungi anak milenial ya. Gitu. IG-nya belum saya tulis ya. IG-nya @asnifraida, sama aja kok. Sama kayak Twitter. Begitu. Begitulah pemaparan saya tentang beasiswa Serbia. Mungkin ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Terima kasih. Saya waktu dan tempat saya kembalikan ke Latifah. Ya, terima kasih banyak Kak Asni atas pemaparan materi dan juga sharing pengalaman Kak Asni selama kuliah di Serbia. Baik teman-teman semua, meningkat kepada acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan kepada Kak Asni, bisa langsung diajukan melalui kolom chat ya. Nanti akan dibantu oleh saya untuk membacakan pertanyaannya. Ada teman-teman? Baik, ada pertanyaan dari Kak Eman Yoga Sarah. Pertanyaannya adalah, Kak, untuk kurikulum pendidikan di negara Serbia, bagaimana ya Kak bedanya dengan universitas di Indonesia? Begitu Kak Asni. Oke, kurikulum ya. Aduh, ini pertanyaan yang berat ya. Beda kurikulum negara Serbia dengan Indonesia. Kurikulumnya mungkin secara garis besar sama aja ya. Maksudnya ada jenjang SMA, S1, S2, S3, ada postdoc juga. Mungkin ya garis besarnya sama, cuman mungkin sistem penilaiannya beda. Kalau di kita kan IPK 1 sampai 4 ya. Kalau di sana itu range nilainya itu 10 sampai 100 gitu. Makanya tadi kan ada minimal nilai 60 ya kan. Nah, itu 60. Jadi ya kayak di SMA aja ya, minimal nilai kita 60 gitu. Terus di sana itu kurikulumnya ya Universitas Eropa ya. Jadi sangat atmosfer belajarnya itu sangat kental sekali. Jadi di sana itu kayak orang-orang tua, teman-teman kuliah itu mereka sangat independen ya. Kalau sekarang kita kan agak shock ya, karena kan ini pandemi, terus kita belajarnya online. Kalau di sana ini sudah biasa, online dipadukan dengan offline. Jadi ketika saya datang itu, ya namanya juga sendirian ya, di kelas gitu, mahasiswa asing. Terus, nah di situ kan masih seperti saya kan di pressure harus PDKT dengan teman sekelas, kalau nggak tahu apa-apa gitu kan. Nah, ketika ada satu kelas itu, kelas perkuliahan tentang materi pendidikan, saya lupa nama mata kuliahnya, itu profesornya, kalau di sana dosen itu kita manggilnya profesor sama profesor K. Kalau profesor K itu dosen perempuan, kalau profesor dosen laki-laki. Jadi ketika ada satu matkul dengan satu profesor ini, beliau menggabungkan antara kuliah online dan kuliah offline. Jadi kalian mau masuk ke kelas ya terserah, nggak masuk ya terserah.
Yang penting tugas yang sudah diupload di ada sistem e-learningnya dari Universitas Beograd itu, materinya sudah diupload, tugasnya sudah diupload, nanti kalian tinggal ngumpulin. Jadi sudah dikasih tahu juga deadline-nya kapan, seperti itu. Tinggal ngumpulin di kelas. Nanti di kelas ya isinya cuma tanya jawab aja, karena kan sudah mandiri. Maksudnya asumsinya mahasiswa sudah membaca semua literatur yang diberikan oleh dosen di e-learning tadi ya. Seperti itu. Jadi ya menurut saya sangat menarik sekali karena hubungan dosen ke mahasiswa itu kayak teman gitu. Enggak yang harus sedikit-sedikit maaf saya mau tanya gini-gini, enggak, ya kayak teman aja, enak sekali gitu. Bahkan ketika saya mengerjakan tesis gitu kan ya, itu sama dosen pembimbing saya namanya Profesor Karadoika, itu kita ngobrol terus minum teh gitu. Jadi saya merasa sangat terhormat gitu, maksudnya kayak beliau menganggap kayak sepadan sama dia gitu, ya kan. Jadi ngomongin tesis, oh ya kamu mau nulis apa gitu, terus sekiranya kamu tertarik dengan apa, ya ngobrolin biasa lah dosen pembimbing sama mahasiswa ya. Tapi di situ saya dikasih teh gitu, jadi menarik sekali sehingga ketika saya mendapatkan pengalaman tersebut, saya ingin juga merasakan mahasiswa saya yang sekarang saya juga dosen ya, bagaimana mahasiswa saya itu nyaman berkomunikasi dengan saya gitu. Jadi kayak unggah-ungguh tetap ada, sopan santun tetap ada, tapi yang tadinya ada rasa sungkan atau apa itu mahasiswa saya ingin mereka hilangkan itu. Seperti itu. Jadi kalau tadi balik pertanyaannya Kak Iman adalah masalah kurikulum, nanti tahu sendirilah kalau sudah sampai sana. Kalau misalnya saya jawab nanti juga agak kompleks ya. Tapi gambaran umumnya tadi seperti itu. Bedanya IPK di kita 1 sampai 4, di sana 10 sampai 100. Gitu. Terus oh iya, ada yang satu menarik. Kita bebas memilih dosen. Jadi mungkin sama ya. Kan kalau misalnya mata kuliah grammar misalnya di sini ya. Mata kuliah grammar ada dosen yang pegang gitu kan. Nah, kalau mau ke RSN itu kan wah cari dosen yang sekiranya tidak killer gitu kan, jadi rebutan. Nah kalau di sana juga kayak gitu sama. Jadi sebelum KRS-an itu saya tanya teman saya, ini dosen yang sekiranya tidak killer yang mana gitu. Jadi kita ambil seperti itu. Sekiranya mungkin saya sudah bisa menjawabmu, Eman. Berarti kalau untuk presensi di universitas di Serbia itu hitungannya tuh bukan kehadiran bener-bener attendance karena ya Kak? Iya, dia itu dihitung dengan apa pengumpulan tugas, berarti gitu ya? Iya, pengumpulan tugas, terus waktu UTS dia datang, UAS datang, udah itu cukup. Jadi nggak ada tuh nilai yang keaktifan, yang bertanya terus pasti nanti dapat bagus, loh enggak. Benar-benar tugas dan usaha sendiri ya Kak, itu iya. Jadi kan kualitas pemikiran itu bisa dilihat dari paper yang disubmit, ya kan. Kalau mahasiswa Indonesia kan masih kopas ya, jadi dosennya harus ngecekin satu-satu turnitin gitu kan. Kalau di sana enggak, di sana tuh mandiri kualitasnya ya Kak? benar-benar terlihat, iya. Jadi kalau misalnya mengutip sesuatu tapi tidak ditaruh di referensi kelihatan. Nilainya juga dikasih nilai jelek gitu kalau dapat yang killer. Enggak killer pun ya pasti mengutamakan kualitas gitu. Baik, untuk Kak Eman Yoga mungkin begitu ya penjelasan dari Kak Asni. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Hatijah 123. Kak, kalau jurusan sastra Arab apakah bisa menjadi pegawai pemerintah? Begitu Kak Asni. Ini pertanyaannya lucu ya. Tentu saja bisa, kenapa enggak? Kan kalau misalnya kalau kalian jurusan bahasa dan sastra, kalian bisa daftar ke PNS, itu jadi dosen bisa, jadi ngajar di SD, SMP, SMA bisa kan? Sekarang ada mata pelajaran agama Islam atau apa kalau yang di MTS kan? Kalau kalian ingin kerja di kementerian, ada itu Kementerian Luar Negeri itu ada. Jadi diplomat itu. Tentu bisa. Jadi saya rasa semua jurusan nanti
apapun hasilnya, maksudnya apapun pekerjaannya kelak pasti bisa menjadi pegawai pemerintah kalau mau ya. Seperti itu. Berarti bisa ya Kak, buat kita yang jurusan Bahasa Sastra Arab itu jadi pegawai pemerintah. Mungkin tapi di sini KH siapa ya? Kak Hatijah ini boleh kasih spesifik itu lebih ke pemerintahan Serbia kah atau Indonesia kah? Kalau di Serbia itu bisa nggak sih Kak jadi pegawai pemerintah, tapi di sana mungkin jadinya jatuhnya jadi duta besar kali ya Kak? Yang maksudnya yang menguasai bahasa Arab gitu ya. Hmm. Kalau dilihat karena di sana bisa jadi masuk ke Menlu ya. Kalau ke Menlu kan juga membuka dari apa namanya sastra macam-macam ya, bisa sastra Jepang, sastra apa gitu, bisa jadi diplomat bisa. Kalau misalnya banyak sih yang mengarahnya ke pekerjaan di universitas gitu, jadi dosen, jadi kursus itu ada. Kalau yang di fakultas saya itu fakultas filologi, semua bahasa itu ada. Jadi bahasa Iran itu ada, bahasa Arab itu ada. Jadi kalau misalnya saya mau apply ekstra mata kuliah ekstra itu sangat bisa sekali gitu. Dan dibebaskan. Tapi kalau untuk bahasa sendiri di Serbia itu pakai bahasa apa sih Kak? Arab kah atau Inggris atau dia memang punya bahasa Serbia Kak? Tadi sudah saya jelaskan bahasa resminya itu bahasa Serbia. Oh. Nah, jadi dulu Serbia itu kan pecahan dari negara besar Yugoslavia ya namanya, kalau kalian ada di pelajaran sejarah itu kan dulu ada blok barat, blok timur. Nah, blok timur itu kan dikuasain Uni Soviet dan juga Yugoslavia, negara besar itu di Eropa Timur. Lalu pecah jadi Serbia, jadi Hungaria, jadi Kroasia. Kalau yang pernah dengar itu pecahan-pecahan dari negara besar Yugoslavia. Dan bahasanya bahasa Serbia itu dulu karena Serbia dijajah oleh Turki 500 tahun, jadi bahasanya tuh ada kayak serapan bahasa Turki gitu ada. Oke, makasih Kak Hasni. Begitu ya Kak Hatijah penjelasan dari Kak Hasni. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Kak Eman lagi. Kak, tadi dijelaskan di PPT ada istilah ICTS. Apakah sama seperti SKS di Indonesia? Dan kalau kehidupan Muslim di sana bagaimana Kak? Makanan halal, ibadah, dan komunitas Muslim di sana. Seperti itu Kak Hasni. Oke, kalau ICTS itu bukan SKS. Kalau SKS kan sistem kredit ya. Kalau ICTS itu semacam IPK lah, IPK. Jadi mengarah ke hasil kan kayak tadi saya bilang kalau range kita kuliah di Indonesia itu 1 sampai 4 ya kan. Nah, kalau di sana hitungan nilainya itu 10, range-nya dari 10 sampai 100 gitu. Jadi ICTS itu bukan kredit, bukan SKS, tapi lebih ke IPK gitu. Nanti kalau kalian balik, misalnya kalian udah lulus gitu, kayak saya kemarin, kan itu ijazahnya sama transkripnya kan masih bahasa Serbia ya. Jadi sebelum kita balik kita harus menerjemahkannya ke bahasa Inggris. Jadi di sana ada sworn translator ya, atau penerjemah tersumpah. Nah, ketika kita balik nanti kita mendaftarkan ijazah kita untuk diakui di Indonesia. Ya, itu kita mendaftar di Kemendikbud. Prosesnya lumayan lah ya, sebulanan. Online sih, nanti kita tinggal pilih tanggal terus melengkapi persyaratan gitu. Kalau enggak ya ijazah kita ya enggak diakuin gitu, maksudnya enggak disamakan gitu. Dan untungnya karena sebelum saya sudah ada alumni yang sudah lulus, jadi saya tinggal ngajuin aja, diverifikasi lalu sudah disetujui, ada surat keterangan pengakuan ijazah dari Kemendikbud RI. Kalau untuk kehidupan masyarakat Muslim di sana tuh gimana ya Kak? Tadi masih lanjut pertanyaan dari Kak Eman. Oke. Di sana dulu kan Serbia itu menjadi satu dengan negara Bosnia ya, Serbia dan Bosnia Herzegovina. Sebelum ada konflik etnis ya. Jadi banyak orang Muslim yang dibantai. Nah, setelah itu kan berpisah tahun 2006 kalau nggak salah, berpisah. Nah, di Serbia yang selatan yang mendekati Bosnia
itu banyak kok yang muslim. Jadi temanku di kuliah di Belgrade itu juga banyak yang muslim gitu. Jadi ketika saya pakai hijab gini kuliah, terus ada beberapa yang malah deketin saya, dari mana? Kamu juga muslim ya gitu. Jadi saya tahu, oh mereka juga muslim. Ada beberapa yang malah mendekati saya. Terus di pusat kota itu juga ada masjid, namanya Masjid Bairakli. Tadi saya sudah share 3 buku ya, 3 buku. Jadi waktu saya menjabat jadi ketua KERIS, ya KERIS itu dan anggotanya berikhtiar untuk membuat buku. Kalau misalnya ada mahasiswa Indonesia atau pemuda Indonesia yang mau meneruskan kuliah bisa membaca itu gitu. Di situ ada sudah ditulis. Nanti mungkin bisa di-share ya. Terus untuk makanan halalnya, ya alhamdulillah sekarang makanan halal sudah banyak karena ada label halalnya gitu. Ada sosis, ada label halalnya. Kalau misalnya mau beli daging halal juga ada gitu. Terus untuk ibadah ya kan dikasih kamar satu-satu ya. Maksudnya kalau di asrama itu satu kamar berdua. Jadi kalau misalnya sesama muslim ya ibadahnya enak. Kalau misalnya beda keyakinan ya bisa dikasih pengertian. Oh nanti aku ibadah 5 kali sehari gitu. Jadi mohon pengertiannya gitu ya. Dulu saya sekamar sama mahasiswa dari namanya Alejandra dari Meksiko. Dia kan non muslim ya. Jadi saya bilang saya harus melakukan ibadah 5 kali sehari. Terus kalau pas puasa juga saya harus bangun tengah malam nih buat makan sahur. Ya nggak ada masalah, asalkan semuanya dikomunikasikan gitu. Terus ada komunitas muslim di sana. Ada. Di KBRI kan juga banyak muslimnya. Ya kan? Jadi waktu Idul Fitri, Idul Adha gitu kan. Waktu Idul Fitri kita sholat Idul Fitrinya itu di KBRI. Dan gak cuman orang Indonesia aja, ada negara tetangga kayak orang Malaysia gitu. Orang Malaysia, terus orang Arab, kadang join juga sholat Idul Fitri di KBRI. Jadi ya komunitas muslimnya ada. Terutama ya mungkin dari PPI sendiri, dari KBRI gitu. Oke. Terus apa lagi? Berarti kalau di sana itu termasuk mudah juga ya Kak buat nemuin tempat ibadah. Jadi nggak sesulit bagian Eropa Barat ya Kak? Iya, alhamdulillahnya iya. Kalau misalnya kita sulit, misalnya kalau di fakultas saya kan deket masjidnya ya, jadi kalau mau sholat bisa ke masjid. Atau misalnya kalau nggak ada kuliah ya pulang ke asrama, sholat di asrama. Atau kalau gabut mau ke KBRI juga bisa gitu kan, sholat di KBRI gitu. Jadi ya alhamdulillah ya gampang gitu, insya Allah gampang. Kak Asmi atas penjelasannya. Kemudian begitu ya Kak Eman, penjelasan dari Kak Asmi. Kemudian lanjut kepada pertanyaan selanjutnya dari mahasiswa hukum 14. Pertanyaannya yaitu, Kak, untuk short course bidang hukum apakah ada di negara Serbia? Apakah ada beasiswa S2 bidang hukum di sana Kak yang diberikan oleh pihak negara Serbia? Begitu Kak Asni. Oke. Kalau short course itu mungkin bukan bagian dari beasiswa pemerintah Serbia ya. Kalau short course itu kan banyak sekali ya penyelenggaranya. Pernah itu ada short course yang sangat terkenal itu itu yang biasa ngirim mahasiswa ke berbagai negara. Saya lupa namanya. Tapi pernah ada itu mahasiswa Indonesia masih kuliah. Dia short course selama ada pilihannya, ada sebulan, ada 2 bulan, ada 3 bulan. Saya lupa di mana short course-nya. Tapi biaya sendiri gitu. Biaya sendiri. Dulu pernah itu mahasiswa tersebut praktik dalam bidang pendidikan ada, kesehatan ada gitu. Terus apakah ada beasiswa S2 bidang hukum? Ada, karena fakultas di Universitas Belgrade itu sangat banyak, karena kan jadi universitas tertua kan di Eropa Timur. Jadi banyak sekali pilihan fakultas dan jurusannya. Kayak misalnya fakultas filologi itu
turunannya banyak, ada sastra Jepang, sastra Cina, sastra Iran, banyak sekali. Jadi saya yakin ada. Ada juga kok alumni dulu tahun 2015 itu ada saudara dari seorang diplomat itu, dia dengan biaya sendiri datang langsung. Berarti kan bisa kita asumsikan prosesnya lumayan mudah ya untuk mendaftar di Fakultas Hukum, dan dia ngambil kelas internasional, dan itu hanya setahun. Dan sekarang saya kira dia sudah banyak ke Indonesia itu. Ya. Apalagi pakai beasiswa pemerintah Serbia ya, pasti bisa kalau daftar. Bisa. Tinggal pilih aja nanti. Ya. Sudah, Latifah? Baik, terima kasih Kak Asni atas penjelasannya. Begitu Kak mahasiswa hukum 14, semoga bisa melanjutkan studinya di negara Serbia ya Kak. Baik, ada lagi buat teman-teman yang mau bertanya. Masih ada satu kesempatan lagi kita kasih untuk teman-teman yang mau bertanya. Ada lagi? Oh iya Kak Asni, kalau untuk ke Serbia itu sendiri, sertifikat kemampuan kita berbahasa itu lebih diperlukan itu lebih ke IELTS atau ke TOEFL Kak? Untuk Sama aja. Sama aja rata. Jadi saya pengennya apa? Dulu saya sih kayaknya TOEFL ITP ya, karena masih $50 masih murah. Dan alhamdulillah diterima, maksudnya sertifikat tersebut ya nggak apa-apa gitu. Jadi kalau yang lain kan ada yang TOEFL internasional itu kan biayanya sama kayak IELTS ya, $200. Nah itu maksudnya beratnya di situ finansialnya, jadi harus tabungnya dari situ. Kalau pengen agak mudah ya yang TOEFL ITP itu ya. Saya pikir TOEFL ITP masih diterima, LPDP juga kayaknya masih nerima. Apalagi kalau skornya di atas 600, saya pikir ya akan ya sama aja gitu, bagus. Jadi itu kembali lagi ke lembaga yang menyediakan beasiswa itu ya Kak, sama universitas yang menyediakan beasiswa itu ya. Jadi dia bisa TOEFL atau IELTS gitu ya Kak? Iya, betul sekali. Kalau misalnya tidak disebutkan secara spesifik antara TOEFL atau IELTS, pilih aja yang murah, pilih aja yang TOEFL ITP. Nah, kalau misalnya diterima terus minta, bisa nggak tes lagi tapi pakai TOEFL internasional atau IELTS? Nah, baru kita lakukan. Gitu. Baik, terima kasih Kak Asni. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Kak mahasiswa hukum 14. Apakah ada mata kuliah pengantar dulu Kak ketika kita kuliah atau langsung tesis ketika dapat beasiswa dan atau menggunakan beasiswa sendiri? Begitu Kak Asni? Beasiswa sendiri berarti pakai uang sendiri dong ya? Enggak, maksudnya gini, jadi sama aja kalau kuliah itu pasti ada mata kuliah yang harus diambil dulu baru tesis, nggak bisa langsung tesis ya. Dulu saya ngambil 5 mata kuliah dulu baru bisa tesis. Nah 5 mata kuliah itu bisa bebas, yang penting ada satu mata kuliah tesis itu metodologi ya, research metodologi itu yang harus diambil gitu. Kalau misalnya pengantar secara kebangsaan kan tadi kita udah kursus ya, kalau sebelum masuk ke universitasnya gitu. Kalau yang dimaksud kayak orientasi mahasiswa baru itu nggak ada, karena kan udah S2, jadi langsung aja pilih mata kuliah yang mau diambil, kalau lulus semua baru bisa tesis. Udah. Saya pikir semoga bisa menjawab pertanyaan ini ya, mahasiswa hukum 14 ini ya. Iya. Begitu ya Kak mahasiswa hukum, semoga bisa membantu Kakak menjawab pertanyaannya. Baik teman-teman, untuk di pertanyaan kita pada malam hari ini sudah selesai dan kita sudah ada di ujung acara kita pada malam hari ini.
Terima kasih sebelumnya, saya mengucapkan kepada Kak Asni selaku narasumber kita pada malam hari ini atas kesempatan waktu yang telah Kakak berikan untuk kita dan juga kepada teman-teman sekalian yang sudah mau meluangkan waktunya untuk ikut berdiskusi bersama Kak Asni di seminar kita pada malam hari ini. Sebelumnya saya mewakili tim CEO Indonesia meminta maaf kepada Kak Asni karena kesalahan teknis kita pada malam hari ini PPT-nya tidak di share screen ya Kak tadi ya? Ya, nggak apa-apa. Namanya juga online. Maaf ya Kak, karena operator Iya. kita ini kan juga beda, jadinya mungkin tadi juga ada kesalahan teknis dari operator yang lain. Begitu ya Kak Asni, mohon maaf sebelumnya. Ya, Begitu juga, sama-sama dan sudah saya maafkan. begitu juga kepada teman-teman yang lain atas ketidaknyamanan seminar kita pada malam hari ini. Namun semoga apa yang kita dapatkan dari apa yang kita dengarkan dari Kak Asni bisa menjadi sebuah keberkahan dan kemanfaatan bagi kita sendiri dan juga orang lain. Amin. Saya juga minta maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam tutur kata maupun perbuatan. Baik untuk teman-teman sekalian, akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di seminar online selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk Kak Asni, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami, dipersilakan untuk meninggalkan Google Meet kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama, sampai jumpa. Ya, Assalamualaikum. salam. Teman-teman juga sudah boleh